Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wafa. Ikhwani fiddin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas ciri daripada orang-orang yang bertakwa yang pertama, yaitu menginfakkan hartanya dikala dia lapang maupun dikala dia sempit. Maka sekarang kita akan masuk ke dalam ciri yang kedua. Ciri bagi orang-orang yang bertakwa yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan sediakan bagi mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apakah ciri yang kedua tersebut? Maka sama di dalam ayat surat Ali Imran ayat ke-134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha." Maka yang kedua adalah cirinya, yaitu wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang mampu untuk menahan amarah. Ciri orang yang bertakwa adalah mampu menahan emosinya, mampu menahan amarahnya. Dan ini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai manusia yang kuat. Jadi manusia yang kuat itu bukanlah orang yang mampu, yang memiliki otot yang besar, kemudian memiliki kekuatan yang hebat, bukan. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang jago dalam bergulat, jago dalam tinju, jago dalam pukul-pukulan, enggak. Innama alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu untuk menguasai nafsunya ketika dia marah. Maka seorang muttaqin ataupun seorang orang yang bertakwa ketika emosinya memuncak, dan semua orang pasti bisa emosi karena itu manusiawi. Ketika emosinya memuncak, dia paham betul emosi ini, marah ini itu adalah sumber keburukan. Kalau dia tidak bisa mengeremnya, tidak bisa menahannya, maka yang terjadi adalah kehancuran dan keburukan yang lebih besar daripada marah itu sendiri. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang kuat sebenarnya, hakiki. Kenapa? Karena mampu untuk menahan emosinya, menahan amarahnya. Maka subhanallah, walaupun amarah itu nanti dibagi menjadi dua. Kapan kita itu diperbolehkan untuk marah dan emosi, dan kapan kita itu untuk dianjurkan untuk menahannya. Maka kalau misalnya kita itu dianjurkan untuk menahan emosi itu adalah jika itu menyangkut kepada pribadi kita. Jika itu menyangkut kepada hal-hal duniawi, itu kita dianjurkan untuk menahan emosi. Tapi kalau misalnya suatu hal itu sudah menyenggol agama kita, sudah menyenggol akidah kita, maka marah ketika itu adalah marah yang dianjurkan. Kenapa? Karena marahnya bukan karena hawa nafsu kita, tapi marahnya adalah karena ghirah kita, semangat kita dalam beragama. Maka ini adalah marah yang dianjurkan. Jadi maksudnya di dalam ayat itu menahan marah adalah kalau misalnya berkaitan dengan duniawi, hubungan antara manusia. Nah, ini adalah marah yang dianjurkan untuk ditahan. Maka orang yang kuat itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena mampu untuk menahan amarahnya. Terlebih amarah itu adalah sarang daripada keburukan. Mana kita sering sekali mendengar berita-berita yang ada di sosmed ataupun televisi. Misalnya kita lihat ada orang yang membunuh anak dan istrinya hanya karena hal sepele. Dia pulang dari kerja, capek, istri tidak menyiapkan makan, kemudian istrinya malah menyuruhnya untuk masak sendiri, sudah dimasak, kemudian menyuruhnya lagi. Akhirnya emosi, kemudian melakukan perbuatan yang buruk sampai membunuh anak dan istrinya. Itu semua kenapa disebabkan oleh apa? Karena disebabkan oleh amarah yang tidak mampu untuk ditampung dan tidak mampu untuk ditahan. Maka sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diminta oleh salah seorang sahabat untuk mewasiatkan kepadanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadanya dengan kalimat la taghdab. Faraddada miraran, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya terus, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Janganlah engkau itu marah, janganlah engkau itu marah, janganlah engkau itu marah. Terus diulangin oleh kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena marah itu adalah
sarangnya keburukan. Awal dari keburukan yang besar itu adalah karena kita tidak mampu untuk menahan amarah kita. Maka ketika kita dalam keadaan marah, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah caranya kita untuk mampu meredam emosi kita? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita, ketika kita dalam keadaan emosi, bagaimana cara menahannya. Maka kata Rasulullah SAW, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis fa in dhahaba anhul ghadabu wa illa falyataji." Kalau misalnya kalian itu dalam keadaan emosi sedangkan kalian dalam keadaan berdiri, maka caranya adalah duduk. Ketika dalam keadaan berdiri marah, duduk. Tapi kok ketika duduk juga tidak menghilangkan emosinya, amarahnya, maka apa? Lanjut ke yang selanjutnya, yaitu dengan berbaring, menempelkan dada kita, pipi kita kepada bumi. Kenapa? Agar kita merasakan keademan. Dan di hadis yang lain, jika kita dalam keadaan marah, marah itu datangnya dari setan. Sedangkan setan itu tercipta dari api. Maka apa yang kita lakukan ketika itu dalam keadaan marah, kita melakukan wudu agar menghilangkan emosi tersebut. Maka pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terkhusus di bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan selanjutnya, di bulan-bulan lainnya, ketika kita marah mampu untuk menahan emosi kita agar tidak terjadi keburukan yang lebih besar lagi. Maka orang yang mau menahan amarahnya, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, akan diberikan balasan yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya, Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk hingga Allah mempersilahkan dia untuk memilih bidadari yang ia kehendaki. Subhanallah, balasan yang sangat besar sekali. Maka ciri yang kedua bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah mampu untuk menahan amarah mereka. Ini yang dapat saya sampaikan. Aku qauli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.